Itu marilah sama-sama pada para jamaah mohon waktunya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Muhammad Sofyan Fadil Maskur. Padanya dengan segala hormat persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhil ladzat, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul bait, sahibul musibah, Bapak Atta beserta keluarga besarnya, kita doakan semoga beliau Allah teguhkan dalam kesabaran dan Allah lipat gandakan pahalanya. Al-asatidzah al-kiram, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Kampo, Bapak Haji Sayuti, Bapak Ustadz Hasbullah, Bapak Ustadz Suhendi, dan umarok kita, Bapak Lurah kita, Bapak Bambang Sugiarto. Saya hampir salah, Rita Sugiarto, Bapak Bambang Sugiarto. Kita doakan semoga selalu sehat dan ditambah keberkahannya. Seluruh para tokoh masyarakat, seluruh para hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga kita semua Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa yang dari tadi namanya disebut-sebut, yaitu almarhumah Ibu Hajah Elianti binti Bapak Haji Slamet Mulyono. Semoga beliau di alam barzah senantiasa mendapatkan curahan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya sebagai raudhah taman surganya Allah. Yang pertama, saya mohon maaf secara pribadi kepada Bapak Atta, baru bisa hadir malam hari ini karena kemarin kamu masih banyak yang datang berlebaran, Pak. Tapi begitu dapat kabar, lalu kita sampaikan doa minimal Al-Fatihah untuk almarhumah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa ikut bertakziah, ikut mendoakan almarhumah dan ikut menjadi saksi atas kebaikan beliau, dan benar-benar beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hakikatnya setiap kali kita datang ke majelis takziah semacam ini, tidak sekedar mendoakan almarhum atau almarhumah, tidak sekedar menghibur yang tertimpa musibah, tapi kita harus pintar-pintar mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kita pun akan mati menghadap kepada Allah. Yang harusnya mati duluan kaumnya atau pimpinannya. Kalau pimpinannya berarti Pak Lurah, kalau kaumnya ya kita.
Gimana Pak sepakatnya? Kaumnya apa pimpinannya? Siapapun layak untuk mati. Sering kita sampaikan bahwa syarat mati tidak harus nunggu tua. Betul Pak? Yang bayi mati banyak, masih remaja, bahkan yang masih muda lagi gagah-gagahnya mati. Ya pantas saja. Jadi kematian itu pantas untuk siapa saja. Syarat kematian tidak harus nunggu sakit. Yang sehat, segar, bugar, lagi mancing, mati ya banyak. Betul. Yang lagi main futsal, mati ya banyak. Artinya apa? Ketika yang sehat, segar, bugar, mati aja bisa, apalagi yang sudah mulai sakit-sakitan, kaki udah banyak semutnya, urat udah pada asam, ya gitu. Artinya kematian layak untuk siapa saja. Oleh karena itu, kita yang diberikan panjang umur sampai saat ini selalu siap, selalu waspada. Karena kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Kita semua manusia itu mengalami kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Pak, manusia itu mengalami kematian 2 kali, hidup 2 kali. Kapan kita mati yang pertama? Mati yang pertama adalah ketika ruh masih di alam azali, belum ditiupkan ke jasad kita. Itulah kematian yang pertama. Ruh tanpa jasad disebut mati, jasad tanpa ruh juga disebut mati. Itulah kematian kita yang pertama, yang mana ruh itu sudah diciptakan jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, tapi masih disebut mati. Jadi kita itu berangkat dari sebuah kematian. Dan ketika ruh itu ditiupkan ke jasad kita, saat kita berada di dalam kandungan ibu usia 4 bulan, disitulah ruh ditiupkan ke jasad kita, dan itulah kehidupan yang pertama sampai kita dilahirkan ke muka bumi ini. Jadi ini adalah kehidupan yang pertama. Setelah ini nanti apa? Rencana Allah setelah ini adalah summa yumitukum. Allah akan kembali mematikan kita. Jadi pengumuman Bapak Ibu semuanya, rencananya kita bakal dimatikan Allah. Sudah tahu pengumuman ini belum Pak? Ya kok belum? Kita semua rencananya bakal dimatikan Allah. Siap tidak siap, mau nggak mau, akan dipaksa untuk mati. Siap nggak Pak Lurah? Serius Pak Lurah? Nggak tahu jalannya belum? Bapak udah siap belum mau dimatikan Allah? Harus siap. Siap nggak siap? Harus siap. Karena itu sudah menjadi skenario Allah. Summa yumitukum, kita akan dimatikan Allah untuk yang kedua kalinya. Setelah dimatikan, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Itulah kehidupan kita yang kedua. Kita bahas satu persatu Pak. Yang pertama, kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang pertama untuk kita semua. Kehidupan yang pertama ini sangat singkat dibandingkan kehidupan yang kedua di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini singkat Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Coba angkat tangannya yang usianya 60. Tuh kan banyak. Haji berapa?
Dan malaikatnya lupa. Semoga banyak umur. Pak Lurah berapa Pak Lurah? Ya mesti lama. Aduh mati. Tapi kan nggak ada umur. Kata Rasulullah, umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang bisa melampaui batasan 70. Nyari usia 80 di Ratu Jaya ada berapa orang? Dikit apa banyak? Sedikit. Yang usia 60? Apalagi kalau usia 90 tambah langka, Pak. Karena memang sudah dinas oleh Rasulullah, sedikit sekali yang bisa melampaui batasan 70, maksimal rata-rata 70. Jadi kalau saat ini kita udah kepala 5, udahlah lagunya dirubah. Berubah apa Pak Lurah? Hip-hop. Kalau kita sudah kepala 6, ayolah mainnya jangan di empang lagi. Gimana Pak Lurah mainnya? Di masjid kata Pak Lurah. Di masjid, di majelis tak? Ngapain Pak Lurah? Adem, bidal antar pulang. Ini yang harus kita sadarkan diri kita Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa jauh-jauh dari 60-70 itu nggak bisa, sudah dinas Rasulullah. Hidup kita singkat. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu dijelaskan, seandainya Bapak diberikan umur 60 tahun hidup di dunia ini, yang 20 tahun itu sudah habis hanya untuk tidur saja. Percaya nggak? Saya kasih tahu cara hitung-hitungan. Sehari semalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita, rata-rata kita buat tidur berapa jam? 7-8 jam, sekitar itu, betul. Itu artinya sepertiga 24 jam sudah habis buat tidur, Pak. Kalau kita diberikan umur 60 tahun di dunia, sepertiga 60 itu berapa? Berapa, Pak? 20 tahun habis hanya untuk tidur. Belum mancingnya loh, Pak. Ya, Pak Lurah. Kalau mancing berapa jam, Pak Lurah? Tuh, kan seharian coba. Belum ngopinya, rokoknya berapa jam tuh bangkanya? Kalau udah nongkrong, ngopi, ngerokok, wih, bisa berjam-jam gitu. Betul. Itu belum dihitung, Pak. Baru tidurnya doang udah 20 tahun. Kalau Bapak umurnya 60. Mancingnya belum dihitung, ngopinya, main badmintonnya berapa jam? Kalau main badminton itu dihitung semua. Bayangkan. Terus yang buat ibadah berapa tahun nih? Anggaplah yang kita buat ibadah 20 tahun. Yakin nggak full 20 tahun buat ibadah? Maksiatnya belum dihitung, nyawernya ya Pak Lurah. Kalau suka nyawer ya? Seandainya memang betul 20 tahun full buat ibadah, apa iya khusus semua? Ini tadi kita sholat isya 4 rakaat, yang khusus berapa rakaat? Oh iya tadi kan Takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat Allah. Begitu rukuk ngeblank gitu Pak. Ya, belum ada uang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Sebaik-baiknya sekuat tenaga kita berusaha untuk taat. Barangkali adalah ibadah kita, sholat kita yang diridhoi oleh Allah. Barangkali ada puasa kita yang diridhoi Allah.
barangkali berharap bacaan Quran kita ada yang diridhoi Allah walaupun nggak semuanya. Itu penting Pak, kita berharap. Tujuannya apa? Nah inilah sifat Rahman Rahimnya Allah. Untungnya Pak, untungnya Allah itu akan memasukkan hambanya ke dalam surga berdasarkan rahmat Allah. Kalau seandainya berdasarkan amal kita, tekor Pak. Betul. Kita ibadah anggaplah 20 tahun efektif. Cukup gak untuk mengarungi kehidupan akhirat yang mana satu hari kehidupan akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Satu hari akhirat adalah 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Bayangin tuh Pak. Itu kalau dikalkulasi Pak, kalkulasi kehidupan kita kalau dibandingkan kehidupan akhirat itu antara 8 sampai 9 menit Pak. 1000 tahun akhirat dibandingkan sehari, 1000 tahun di dunia dibandingkan sehari di akhirat, itu kalau dikalkulasi antara 8 sampai 9 menit. Lama apa bentar? Kalau kita sadar begitu singkatnya hidup kita di dunia, kita nggak berani Pak, yang namanya kok macam-macam, namanya kok terus seenaknya sendiri, sampai berani ninggalin surat, kita nggak akan berani, karena begitu singkat. Perjalanan akhirat lama sekali Pak. Saya kasih gambaran. Ketika orang itu diwafatkan Allah, maka dia segera dihidupkan. Maka bahasanya summa yumitukum summa yuhyikum. Begitu kita mati, dimasukkan ke alam kubur, saat itu juga Allah hidupkan kita. Dan saat kita dihidupkan di alam kubur, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka kuburan itu bisa menjadi raudhah taman surga, juga bisa menjadi hufrah taman neraka. Nah kira-kira amal kita waktu hidup di dunia bisa nggak menjadi sebab kuburan kita menjadi taman surga? Padahal perjalanan kita lama, sampai nanti datangnya hari kiamat itu masa tunggunya lama. Karena perjalanan lama butuh bekal yang banyak. Kalau nggak banyak bekalnya tekor Pak. Kemarin saya mudik lebaran. Ada yang mudik kemarin? Gak bakal berani mudik Pak, kalau gak punya pembekalan yang banyak. Saya mudik ke Kudus, Jawa Tengah, kok bawa duit 2 juta, baru Cikampek udah balik lagi Pak. Gak berani Pak Lurah. Jangankan 2 juta, megang duit 5 juta, tetap gak berani pulang kampung kita. Biaya bensin berapa, biaya etol berapa, makan di rest area itu Pak, harganya 3 kali lipat. Sampai kampung ketemu orang tua, ketemu cincang-cincang, ponakan masa iya tangan kosong, nggak bisa. Nggak berani. Kamu tuh kemarin mudik ya? Habis berapa duit? 10 juta tembus itu. Itu baru ke Kudus, butuh persiapan yang matang, butuh bekal yang matang. Nah kita mau melakukan perjalanan jauh di negeri akhirat, yang mana lamanya 1000 tahun kehidupan dunia dibanding 1 hari di akhir. Wah. Kalau di dunia kurang-kurang betul, kita bisa ngutang teman, pinjam teman, betul. Nah besok di akhirat kalau kurang betul, Bapak mau pinjam siapa? Pak Lurah. Pak Lurah udah bingung sendiri. Pak Lurah aja tekor kok. Pak Lurah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya Pak Bu yang dirahmati Allah, kita renungkan bersama bahwa
kehidupan dunia kita yang singkat ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Walaupun singkat, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, bagi orang Muslim, orang yang taat, orang yang soleh, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kayak Pak Haji Rosim ditanyain mati itu nggak bakal takut. Mati takut nggak bakal. Apalagi yang ambil, masa iya ada takut-takutnya. Ayo Haji Sayuti ya, wah makam nggak ada takut-takutnya. Siap nggak Pak Sayuti? Takut nggak? Malaikatnya yang takut Pak, berani-berani nyabut ketua makam. Begini Pak, bagi orang Muslim yang solih, setiap perpindahan alam adalah cara Allah menyempurnakan pahala. Pertama, kita di alam ruh tidak bisa merasakan nikmat, karena ruh tanpa jasad seperti mati. Begitu ruh ditiupkan ke jasad manusia, di situ manusia hidup bisa merasakan nikmat dari Allah. Di alam rahim, bayi mendapatkan nikmat apa tidak? Dapat nikmat melalui itu. Begitu bayi pindah ke alam dunia, bertambah nggak nikmatnya? Bertambah. Begitu keluar ke alam dunia, nikmatnya Allah tambah. Cuman bayi itu nggak paham. Ketika dia dikeluarkan dari alam rahim, dipaksa harus pindah ke alam dunia, bayi itu ketawa apa nangis? Nangis Pak, karena nggak tahu, dipikirnya alam rahim lebih nikmat daripada alam dunia. Tapi begitu dia berjalan umurnya dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, si bayi itu menjadi betah di dunia, menjadi senang. Dia baru sadar bahwa dunia ini nikmatnya lebih banyak daripada alam rahim. Saat ini kita senang Pak dengan gemerlap dunia, senang banget. Nanti Bapak Ibu kita dipaksa harus pindah alam. Ke alam apa? Alam kubur, alam barzakh. Sedih, semua pada takut, bahkan nangis. Kalau bisa mah jangan buat dulu ya Mak. Berharap begitu kan? Jangankan yang muda, ya udah tua aja entar bayar apa nih. Tapi kalau kita paham Pak, di alam barzakh, di situ Allah akan menyiapkan pahala yang lebih baik, menyiapkan nikmat yang lebih baik daripada nikmat di dunia. Nikmat dunia dengan nikmat akhirat beda jauh. Sebutkan tanda-tanda atau ciri-cirinya. Kalau nikmat dunia itu sifatnya bosenin dan pasti rusak. Tapi kalau nikmat akhirat tidak ada bosennya dan kekal abadi. Contoh, malam begini kalau makan kira-kira enaknya makan apa? Indomie kalau pakai nasi, selera Indonesia. Indomie sendokan pertama sama sendokan terakhir enakan mana Pak? Pertama. Mangkok pertama sama mangkok ketiga enakan mana? Mangkok ketiga udah tinggal muntahnya Bapak. Bosen. Setiap nikmat dunia itu bosenin, enggak makanan, enggak minum, semua bosenin. Bahkan istri juga begitu. Tenang Bu. Aslinya begitu, cuma Bapak takut mau tukar ganti gitu aja. Aslinya kayak Pak Lurah nih. Aslinya pengen ganti, cuma takut. Ya Pak Lurah. Ya sama istri juga begitu. Istri yang melihat suaminya ya bosen juga. Gimana nggak bosen, udah tambah tua, tambah jelek. Aslinya ya sama, bosen.
Itu memang sudah karakteristik nikmat dunia tuh begitu bos ini. Udah gitu pasti rusak, gak ada yang kekal. Nah, ketika orang muslim diwafatkan Allah, dipaksa pindah ke alam barzakh, disitulah Allah punya tujuan, wa innama tuwaffawna ujurakum. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Allah ingin menyempurnakan pahala. Bapak sholat bertahun-tahun, pengen gak lihat pahala sholat? Serius Pak? Kalau pengen syaratnya ini begitu. Kata Pak Lurah, kalau gitu gua gak usah lihat. Maka bagi orang solih, Pak Kumata itu gak ngakutin, enggak, justru malah dirindukan. Kenapa? Dia udah pengen lihat pahala puasanya, dia udah pengen lihat pahala sholatnya. Ibarat orang kerja, setiap Sabtu Bapak gajian, pengen gak terima gajinya? Pasti pengen dong. Masa ada orang kerja, udah saya gak butuh gaji, ngomong kosong. Sama Pak, kita ibadah pengen ujurakum, melihat pahalanya. Kita puasa pengen lihat pahalanya seperti apa. Nah, ketika kita dimatikan, Allah punya tujuan itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Allah ingin menyempurnakan pahala kita. Allah ingin menunjukkan nih pahala sholatmu, ini pahala puasamu, ini pahala baca Qur'anmu, ini pahala sedekahmu, diberikan semua di alam barzakh. Alhamdulillah. Maka bagi orang salih, kematian adalah gerbang emas yang ditutup. Namun sebaliknya, ketika orang yang nakal hobi maksiat kok mati, sama disempurnakan siksaannya. Mungkin di dunia selama ini dia mabuk, masih dibiarkan Allah, masih sehat, masih punya rezeki. Mungkin di dunia ini dia zina, masih dibiarkan Allah, nggak ditegur. Tapi nanti begitu dimatikan oleh Allah, maka Allah sempurnakan siksaannya yang berlipat. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki amal kita. Kita tingkatkan lagi sholat berjamaah. Kita duduk di majelis taklim. Siapa tahu kita diwafatkan Allah pas lagi berbuat baik, husnul khotimah. Selanjutnya, summa ilaihi turja'un. Ketika kita dihidupkan di alam barzakh dengan masa tunggu yang begitu lama, summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan semua kepada Allah. Kembali kepada Allah, dan tempat yang ada di sisi Allah pilihannya cuma dua, surga dan neraka. Bapak mau milih yang mana? Gak milih kan? Bapak milih surga apa neraka? Mau tinggal milih aja susah. Pak Lurah ya? Serius Pak Lurah? Ibu mau milih surga apa neraka? Kayaknya nggak doyan surga di arah sini deh. Bapak mau surga apa neraka? Sebelah sini doang. Tolong ya, nggak ada yang bersuara. Kita berharap masuk surga. Nah, orang masuk surga itu ada dua cara. Ada yang masuk surga nggak pakai mampir ke neraka. Ada yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Kira-kira Bapak mau langsung apa mampir? Pak Lurah? Langsung aja. Kalau langsung Pak Lurah udah tahu jalannya. Tuntunin kan. Yang buka Google kan. Google Map. Oke, Google. Kalau Bapak pengen langsung masuk surga, Bapak udah tahu syaratnya apa belum? Saya kasih tahu. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar besok pengen masuk surga, nggak pakai mampir. Syaratnya satu. Apa itu? Pastikan besok Bapak mati nggak bawa dosa sedikit. Kira-kira mungkin
Pak Lurah deket-deket, saya nggak mungkin. Caranya cuma itu, Pak. Kalau pengen masuk surga nggak pakai mampir ke neraka, pastikan kita besok dimatikan Allah bersih, nggak punya dosa sama sekali. Baru nanti masuk surga tanpa mampir. Tapi kalau kita mati masih bawa dosa, maka dipastikan kita mampir dulu ke neraka. Jadi neraka penting apa enggak? Enggak penting. Penting apa enggak? Sebab kalau bapak mati masih bawa dosa, nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Caranya dosa itu harus dibersihkan. Jadi kalau nanti Pak Lurah masuk neraka, itu nggak disiksa Pak Lurah, dibersihkan. Dicelupin, barang sehari, 2 hari gitu Pak. Diangkat, dia kok masih kotor. Lebih lagi ya. Begitu. Nah kalau udah bersih, baru Bapak dimasukkan ke Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat itu air kehidupan. Dimandiin, Bapak jadi ganteng, jadi muda, bersih lahir batin, baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi kira-kira besok kita langsung memampir. Langsung ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya lihat langsung sholat kesiangan mulu. Minta langsung gimana sih Pak Lurah? Lihat videoan masih seneng. Lurah sono. Nah, bercanda Pak Lurah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir khusus untuk anak-anak almarhumah. Ditinggal mati ibu itu memang sedih. Tapi ada yang menyebabkan kita sedih dari segalanya. Apa itu? Kita kehilangan pintu surga. Kematian orang tua sedih. Tapi yang lebih menyedihkan adalah bukan karena beliau mati, tapi ditutupnya pintu surga. Pintu surga itu banyak macamnya. Bapak tahajud bisa menjadi pintu surga. Bapak sedekah menjadi pintu surga. Tapi pintu surga yang paling gampang dilewatin adalah yang disebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Dan ketika orang tua sudah meninggal dunia, jadi pintu surga birrul walidain selesai. Ini yang menyebabkan kesedihan yang harus kita pahami. Makanya bagi anak-anak, beliau cucu-cucunya kalau memang sayang sama almarhumah, satu, pastikan menjadi anak yang solih dan soleh. Percuma nangis berhari-hari, tapi kalau sholat gak dikerjakan, gak akan ngaruh kepada almarhumah. Jadi kalau memang benar sayang sama ibu, sama almarhumah, jadilah anak, cucu yang solih dan soleh. Yang kedua, terus doakan orang tua, karena al-mayyitu kal-gharimil munghawis, mayit itu seperti orang yang tenggelam, butuh pertolongan. Dan pertolongan yang diinginkan adalah doa amal solih dari putra putri dan cucu-cucu. Kita doakan putra putri keturunan beliau solih. Dan ingat, masih ada bapak kata, masih ada pintu surga bagi anaknya melalui bapak. Rawat itu bapak, bikin senang itu bapak. Jangan disakiti hati. Mau rajin sholat sampai jidatnya hitam itu anak, tapi kalau nyakitin hati orang tua, justru malah mendapatkan murka Allah. Karena konsep yang diajarkan Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, murkanya Allah tergantung murka kedua orang. Pastikan Bapak Atta dibahagiakan oleh anak-anaknya. Amin. Putra putrinya 3, Tiga putri. cucunya 2.
senengin di bulan puasa. Insya Allah dengan begitu kita semua mudah mendapati surga Allah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Walaupun singkat semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.